Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan mempelajari bahasa Arab di Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Masih mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan membaca baris selanjutnya. Madza li sahibika, apa yang dimiliki oleh kawanmu. Wa madza fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Li sahibi haqibatun wa fiha kitabun, milik kawanku adalah sebuah tas. Wa fiha kitabun, dan di dalamnya, yaitu di dalam tas tersebut ada buku. Kam qalaman li sahibika, berapa buah pena milik kawanmu. Lahu qalamani, dia memiliki 2 pena. Nah, dari 2 baris yang telah kita baca ini, kita temukan perkataan li sahibika, milik kawanmu. Yang mana perkataan ini sebenarnya terdiri dari 3 kalimatun, ya. Terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama adalah huruf jar, yaitu huruf lam yang dikasroh yang menunjukkan kepemilikan li. Kemudian isim sahibun yang bermakna kawan, dan dhamir kaf yang di fathah, yaitu kata ganti orang kedua laki-laki. Maka ketiga kalimat ini apabila digabung menjadi li sahibika, milik kawanmu, dan mu di sini kembali kepada seseorang kedua, ya, orang kedua yang laki-laki. Dan yang seperti ini bisa diperluas pada kalimat-kalimat yang lain. Contoh, ya, huruf lam yang dikasroh li, huruf jar. Kemudian isim waladun yang berarti anak. Kemudian dhamir kaf yang dikasroh, kata ganti orang kedua untuk wanita. Kalau 3 kalimatun ini digabung menjadi liwaladiki, milik anakmu. Adapun yang ki, mu ini kembali kepada orang kedua perempuan. Begitu pula dengan yang berikut ini, huruf lam yang dikasroh li digabung dengan tilmizatun, isim tilmizatun yang bermakna siswi atau santriwati. Kemudian ha ini kembali kepada orang ketiga yang perempuan. Kalau 3 kalimat ini digabung menjadi litil mizatiha, apa yang li milik tilmizatun, santriwati, ha nya atau dia milik santriwatinya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan tak marbutonya berubah menjadi kasroh, dari tul menjadi ti. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar li.
Begitu pula yang sebelumnya waladun menjadi di, dalnya yang sebelumnya dhammah, ten menjadi kasroh, menjadi liwaladiki. Dan apabila isim itu bergabung dengan dhamir setelahnya, maka tanwinnya hilang. Ya, maka bukan liwaladinki, tetapi tanwinnya hilang menjadi liwaladiki. Begitu pula dengan yang setelahnya ini, bukan litil mizatinha, tetapi tanwinnya hilang, litil mizatiha. Nah, demikian semoga bisa difahami. Selanjutnya kita berikan contoh dalam bentuk tanya jawab. Kam khubzan li ummika? Berapa roti yang dimiliki oleh ibumu? Laha khubzanisnani. Beliau memiliki 2 roti. Kam kitaban limudarrisika? Berapa banyak buku yang dimiliki oleh gurumu? Lahu samaniyatu kutubin. Beliau memiliki 8 buku. Jadi kitabun itu mufrad, kitabani itu musanna, jamaknya kutubun. Tapi kalau diawali dengan adat menjadi samaniyatu kutubin, yang terakhir berubah menjadi kasroten, baknya berharokat kasroten. Dan selanjutnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz akhrajahu allazina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jikalau kalian tidak menolongnya, apabila kalian tidak menolong Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Allah telah menolong Rasulullah SAW, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkan dia dari Mekah, sedang dia merupakan salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu itu dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama kita. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kemuliaan Rasulullah SAW, yang mana beliau itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika beliau berada di Gua Sur bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, yang mana pada ayat yang mulia ini kita temukan kata li sahibihi, milik mungkin di sini agak beda makna. Nah, tapi di sini kita temukan kata li sahibiki, kepada kawannya. Iz yaqulu li sahibihi, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada atau untuk kawannya. Nah, mungkin di sini ada sedikit perbedaan makna. Tapi yang jelas pada kata li sahibihi ada huruf lam, kemudian sahibun, kemudian dhamir hu atau hi. Kalau sahibun itu dhammah dan digabung dengan dhamir hu, maka menjadi sahibuhu. Tapi karena didahului oleh huruf jar lam li, maka menjadi li sahibihi. Ya. Berkata untuk kawannya, untuk kawannya.
Maka untuk kata ganti orang tunggal yang ketiga ya, orang ketiga itu bisa pakai hu, bisa pakai hi sebagaimana pernah dijelaskan. Kalau sebelumnya itu berharokat dhamma atau fathah maka pakai yang hu seperti sohibuhu atau sohibahu. Tapi kalau berharokat kasrah maka menjadi li sohibihi ya. Sohibihi pakai domir yang hi, tapi keduanya maknanya sama baik hu ataupun hi. Hanya saja penulisan harokatnya dan pengucapannya berbeda tergantung harokat sebelumnya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Adapun untuk tugas kali ini sebagaimana biasa, tugas 1 dan 2 yaitu menulis dan membaca. Menulis dari kata lisahibika sampai lisahibihi, sampai hu atau hi ini. Kemudian tugas yang kedua adalah membacanya. Dan tugas yang ketiga adalah kerjakan evaluasi yang ke-54. Demikian yang dapat disampaikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.